Selamat sore, salam solidaritas untuk semua warga masyarakat yang ada di Dapil 2 Kabupaten Kapuas, Kecamatan Mantangai, Mbasarang, dan Mandumai. Dalam kesempatan sore hari ini, saya mohon perhatiannya, waktunya sedikit untuk menyampaikan visi dan misi saya di caleg tahun 2024 nanti. Jika masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini memberikan dukungan sama saya sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat, maka dengan ini saya memberikan suatu program apa yang harus dikerjakan ketika saya nanti menjadi anggota dewan. Nah, berlatar belakang dari apa yang boleh saya peroleh atau pengalaman saya bekerja, karena saya adalah seorang planter sebelumnya. Jadi program yang saya angkat di tahun 2024 nanti adalah yaitu visi memajukan perkebunan dan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit di lingkungan Kabupaten Kapuas yang secara berkelanjutan. Nah, dalam mencapai hal seperti ini, kenapa saya mengambil visi di perkebunan atau pertanian? Karena memang tidak bisa dipungkiri, karena Indonesia adalah negara agraris dan negara perkebunan atau pertanian. Khususnya sekarang yang menjadi primadona adalah komoditas kelapa sawit. Dalam pengalaman saya sebagai bekerja di perkebunan kelapa sawit, banyak hal garam yang sudah saya alami yang menyangkut regulasi dan aturan-aturan yang sampai dengan saat ini masih banyak belum diterapkan. Oleh karena itu perlu ada penegasan atau seorang legislatif yang punya pengalaman di bidang perkebunan ini, khususnya perkebunan kelapa sawit. Karena banyak permasalahan yang kita temui, bahkan mengorbankan jiwa karena perolehan lahan oleh perusahaan perkebunan atau lahan-lahan yang sudah secara legalitas sudah lengkap, tapi masih ada yang belum puas. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini ya, kita yang berada di 3 kecamatan tadi, Kecamatan Mantangai, khususnya Mantangai ya, saat ini ada perkebunan-perkebunan besar di sekelilingnya. Namun yang kita lihat masih banyak warga yang belum merasakan dampak daripada perkebunan itu secara langsung. Contohnya banyak masyarakat putra daerah yang tidak memiliki lahan perkebunan. Kenapa tidak memiliki? Ya, banyak faktor kemungkinan. Tetapi satu hal yang perlu kita sampaikan, ya semuanya itu harus ditata kelola dengan baik oleh pemerintah yang bertanggung jawab, lah anggota dewan. Karena bagaimanapun masyarakat itu yang ada tinggal di pedesaan minimal memiliki kebun seluas 2 atau
3 hektar per kakak. Karena dengan luasan itu masyarakat itu sudah bisa dikatakan adalah masyarakat yang sudah mampu dalam menjalani tantangan hidup. Ya, kalau kita kenapa seperti itu, kebun kelapa sawit itu kalau kita ambil contoh punya kebun 2 hektar, produksi adalah 2 ton per hektar per bulan. Kalau dia 2 hektar adalah 4 ton. Harga misalnya 2.500 per kilo, ya secara overall berarti harga keseluruhnya 6 juta. Jika itu dijual dengan harga 1.500. Dengan angka 6 juta itu saya berpikir masyarakat sudah mampulah hidup dengan sederhana. Nah, dalam kesempatan saat ini kenapa saya dari Partai Solidaritas PSI caleg Dapil 2 nomor urut 4 mengambil visi dan misi tadi, supaya inilah yang mau saya terapkan, supaya seluruh petani atau masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini bisa merasakan adanya perubahan ekonomi dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Di samping itu perlu kita ketahui regulasi, aturan perundang-undangan yang berlaku belum semua perusahaan melaksanakannya. Oleh karena mungkin ketidaktahuan, atau memang mereka lalai, atau memang ada yang lain di situ. Jadi dengan hadirnya kami dari PSI calon legislatif, saya rasa bisa kita luruskan semuanya, termasuk di daerah-daerah transmigrasi yang mana tanahnya sudah ditanami perusahaan tapi masyarakat itu tidak bisa panen dan perusahaan juga tidak bisa panen. Ini kan sesuatu yang konyol, yang artinya tidak memiliki titik temu. Nah, semuanya bisa ada titik temu, apalagi sistem pengambilan keputusan di negara kita ini adalah musyawarah mufakat. Cuman ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal ini. Nah, ini kita harus selesaikan. Yang kedua juga ya secara umum ya, PSI itu sangat menolak adanya intoleransi, yang mana masyarakat itu perbedaan itu, kebinekaan itu adalah hal yang biasa dan harus disyukuri. Yang kedua adalah anti korupsi. Nah, aturan dan regulasi yang ada bisa tidak terlaksana dengan baik apabila memang adanya korupsi. Nah, di dalam korupsi itu ada macam-macam jenisnya. Ya mungkin kita nggak sampai ke sana, tapi pihak yang berwenang lah yang mengetahuinya itu. Dan di dalam korupsi itu juga perizinan, ya, karena perkebunan yang ada di negara ini banyak menanam kebun di luar izin yang diberikan. Artinya ketika diberikan luasan 10.000, yang ditanam 12.000. Nah, hal seperti ini kan tidak benar. Ini harus yang ditegaskan. Karena dengan adanya pelanggaran regulasi, nah akan tidak berjalan dengan baik semua yang terjadi di negeri. Jadi untuk daerah transmigrasi, program kita adalah memajukan perkebunan dengan misi perbaikan semua batas-batas perusahaan dengan masyarakat yang ada, permasalahan-permasalahan dengan perusahaan, terus tanah-tanah restan, tanah-tanah kas desa, yang tanah-tanah jalur hijau, itu semuanya bermanfaat, bisa kita manfaatkan sebagai untuk kas desa. Jika kami dipilih jadi anggota dewan dari Partai Solidaritas yang notabene adalah anti toleransi dan anti korupsi, maka akan hal ini akan kami perjuangkan.
hak-hak masyarakat. Dan masyarakat yang ada di luar daripada desa transmigrasi, misalnya daerah Sungai Ahas, Katimpun, Mantangai, Sungai Kapar, Kaladan, Menusup, Sungai Dusun, dan yang lain-lainnya, bahkan ke Kecamatan Mandumai, Kecamatan Basarang, banyak desa yang belum saya sebutkan. Kita akan bentuk perkebunan swadaya. Artinya perkebunan swadaya itu kebun yang dikelola oleh swadaya, supaya secara pengolahannya sebenarnya ada sedikit kerumitan, tetapi secara pengawasannya lebih mudah, ya, untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik, seperti adanya pembagian hasil yang tidak baik. Bagaimana caranya? Nanti kan kita akan lakukan. Jika bapak ya, bapak dan ibu, Acil, Amang, ya, Bue, ya, semuanya memilih kita di tanggal 14 Februari 2024. Pilih kita, monggo ke TPS, pilih kita, coblos nomor 4. Nah, kita akan bersama-sama di lapangan, karena saya orang lapangan, orang kebun, orang desa. Mari sama-sama kita semua program-program dan aspirasi rakyat kita akan sampaikan ke pemerintah daerah, kita akan kawal, dan kita akan laksanakan, kerjakan. Terima kasih, salam solidaritas, PSI pasti menang. Pasti menang. Terima kasih.